Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis, yaitu ACE Open Coffee. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Rahmawati. Saya Agus Sugianto. Saya Divaris Desa Fitri. Saya Muhammad Faisal. Saya Nur Rahmatunisa. Dalam pembuatan tugas laporan studi kelayakan bisnis, kami menamai usaha kedai kopi ini ialah ACE Open Coffee. ACE Open Coffee merupakan sebuah coffee house yang menawarkan minuman kopi yang berasal dari kopi biji lokal. Alasan kami merencanakan bisnis kopi ini dikarenakan bisnis kopi merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, karena masih banyak terlihat masyarakat para pencinta kopi di Indonesia yang membutuhkan tempat kopi hanya sekedar untuk melepaskan penat atau berkumpul bersama teman, kerabat, dan keluarga. Untuk lokasi usaha, kami memilih di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, karena di kawasan ini ada beberapa universitas dan area perkantoran yang akan menjadi target pasar kami. ACE Open Coffee memiliki visi misi, diantaranya visi kami menjadikan ACE Open Coffee sebagai salah satu tempat favorit untuk berkumpul, berbisnis, dan bersosialisasi di Jakarta Timur. Misi kami juga memberikan suasana yang nyaman kepada para konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan yang sesuai dengan SOP. Menjaga kualitas produk tetap sama, mengembangkan campuran dari rasa kopi yang akan disukai di berbagai kalangan. Pengertian SKB. Menurut Dr. Haji Muhammad Yaakob Ibrahim 1998, studi kelayakan bisnis adalah bahan pemikiran dalam menentukan suatu pilihan, apakah mengakui atau menolak suatu pemikiran bisnis atau usaha yang diatur. Secara umum, studi kelayakan dapat diartikan sebagai kerangka pemeriksaan tentang hasil bisnis. Studi juga mengeksplorasi keuntungan dari kemakmuran dan spekulasi bisnis, baik untuk pembeli dan perusahaan sebenarnya. Hal ini dikarenakan hasil dari suatu pekerjaan tidak hanya dapat dilihat dari bayaran yang diperoleh, namun juga mencakup ketersediaan barang atau administrasi, proses pembuatan, SDM yang berkualitas, hingga pembagian keuntungan antara organisasi yang bekerja sama. Tidak hanya itu, hasil dari spekulasi dapat diuraikan dengan cara yang tidak terduga, karena setiap organisasi memiliki benchmark sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Suad Husnan dan Suarsono 1999. Studi kelayakan adalah penelitian tentang apakah tugas usaha dapat dilaksanakan secara efektif. Aspek-aspek studi kelayakan yang dibahas. 1. Aspek legalitas. Legalitas adalah suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek utama dalam studi kelayakan bisnis. Pada aspek ini yang akan diteliti tentang permintaan pasar, pesaing, pangsa pasar, dan juga strategi yang akan digunakan pada ACE Open Coffee. Bauran pemasaran yang akan dilakukan oleh ACE Open Coffee adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk yang akan disajikan di ACE Open Coffee adalah minuman kopi Arabica dan Robusta, teh, dan makanan. Bahan dasar dari kopi dan teh didapatkan dari produk langsung dari para petani yang diproses pada teknologi modern tapi tidak menghilangkan cita rasa aslinya. Yang kedua, harga. Kisaran harga untuk produk makanan yang dijual di ACE Open Coffee mulai dari
18.000 sampai 35.000. Sedangkan kisaran harga minuman mulai dari 15.000 sampai 30.000. Yang ketiga, tempat. Tempat yang dipilih untuk pembukaan Ace Open Coffee ini berada dalam kawasan Rawamangun karena di daerah ini ada banyaknya perkantoran dan universitas. Yang keempat, promosi. Upaya promosi yang akan dilakukan adalah secara online dan offline. Yang kelima, partisipan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang yang diikuti, berpartisipasi secara langsung dalam pelayanan terdiri dari barista, kitchen, pelayanan atau server, dan kasir. Yang keenam, proses. Strategi pemasaran yang akan dilakukan dari segi proses yaitu Ace Open Coffee ini mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang baik yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketujuh, lingkungan fisik. Konsep yang dipilih track side dengan berada di tepi jalan memiliki sensasi tersendiri pada Ace Open Coffee. Kedai kopi ini memiliki konsep serupa, hanya dibuat sedikit tertutup. 3. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pada aspek SDM, karyawan yang bekerja di Ace Open Cafe setiap hari harus berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga harus memenuhi 5S, yaitu sopan, santun, sapa, senyum, dan salam. Terutama pegawai yang bertugas di bagian depan, misalnya manajer dan pelayan server. Sedangkan di bagian belakang, misalnya barista, harus bekerja secara cekatan dan mau bekerja keras. 4. Aspek teknik dan teknologi. Penentuan lokasi usaha kedai kopi yang akan dijalankan berada di dalam pinggir jalan, tepatnya di Jalan Kayu Jati 5 nomor 2 Rawamangun. Lokasi ini dibangun di area universitas dan perkantoran. Dalam proses produksinya, kedai kopi ini dapat menampung sebanyak 12 meja di rooftop dan di lantai dasar 20 meja. Dan masing-masing memiliki 4 kursi. Dalam satu hari, kedai kopi ini dapat menampung di tempat sekitar 150 konsumen. 5. Aspek finansial. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis data yang dibutuhkan pada usaha Ace Open Coffee. Untuk biaya tetap atau fixed cost dengan total keseluruhan yaitu Rp124.750.000. 2. Biaya variabel dengan total keseluruhan yaitu Rp16.482.000. Untuk biaya overhead dengan total keseluruhan yaitu Rp37.250.000. 3. Biaya total. Biaya total rumusnya yaitu fixed cost ditambah variable cost, sama dengan Rp124.750.000 ditambah Rp16.482.000 menghasilkan Rp141.232.000. 4. Biaya dan harga per unit. Yang pertama, biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah sama dengan Rp124.750.000 dibagi 4 kali sama dengan menghasilkan Rp31.187.500.000. Yang kedua, biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali produksi adalah sama dengan Rp16.482.000 dibagi 12, yaitu menghasilkan Rp1.373.500.000. Yang ketiga, total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi, yaitu Rp1.373.500 ditambah Rp16.482.000 sama dengan menghasilkan Rp17.855.500.000. Yang keempat, biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan, yaitu Rp17.855.500.000 dibagi 1.000, yaitu menghasilkan Rp17.856. Yang kelima, harga per unit yaitu Rp25.000. 5. Modal awal. Modal awal rumusnya yaitu modal awal sama dengan total biaya ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, sama dengan Rp124.750.000 ditambah Rp16.482.000 menghasilkan Rp141.232.000. 6. Analisis titik impas atau break-even point. Pertama, BEP harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit.
sama dengan Rp17.855.500 dibagi 1000 sama dengan menghasilkan Rp17.856.000. Yang kedua, harga jual per unit yaitu Rp25.000. Yang ketiga, BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan Rp17.855.500 dibagi Rp25.000 sama dengan 714 unit. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu produksi dibagi stok yang terjual adalah 714 unit dengan harga per unit rata-rata Rp25.000. Tujuan analisis keuntungan. Yang pertama, pendapatan sama dengan kopi yang terjual dikali harga jual sama dengan 1000 dikali Rp25.000 sama dengan Rp25 juta. Yang kedua, total biaya produksi dalam satu kali produksi sama dengan Rp17.855.500. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi sama dengan Rp25 juta dikurang Rp17.855.500 menghasilkan Rp7.144.500. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1000 unit kopi dengan harga jual Rp25.000 dalam satu kali produksi adalah Rp7.144.500. 8. Pengembalian modal. Yang pertama, sewa tempat sama dengan 14 juta dibagi 365 sama dengan Rp37.356.000 per hari. Yang kedua, biaya overhead per hari sama dengan Rp37.250.000 dibagi 30 sama dengan Rp1.241.667.000 per hari. Yang ketiga, total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha sama dengan Rp16.482.000 ditambah Rp1.241.667.000 ditambah Rp38.356.000 dibagi Rp7.144.500 sama dengan Rp31.723.667.000 dibagi Rp7.144.500 sama dengan 2 dibulatkan dari 2,4. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 2 kali produksi. Selanjutnya yang keenam, ada aspek ekonomi dan sosial. Dengan adanya Es Open Coffee di kawasan Rawamangun ini memberikan dampak dalam aspek-aspek ekonomi, yaitu dengan memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan mahasiswa. Dan juga di Es Open Coffee ini ada part-time, jadi cocok untuk mahasiswa yang ingin kuliah tetapi ingin bekerja juga gitu. Dan Es Open Coffee ini memberikan pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Selanjutnya untuk aspek sosialnya, Es Open Coffee ini diharapkan memberikan teladan kepada mahasiswa dan masyarakat setempat agar menggunakan waktu luang mereka untuk bekerja dan menghasilkan uang tambahan atau mendapatkan keuangan tambahan gitu. Lebih tepatnya sih kalau buat mahasiswa uang jajan tambahan gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh itu aspek lingkungan hidup. Es Open Coffee ini mencoba menerapkan sistem green marketing dalam menjalankan bisnisnya. Ya, salah satu contohnya seperti Es Open Coffee ini sudah tidak menggunakan sedotan plastik lagi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian studi kelayakan bisnis pada usaha Es Open Coffee yang menggunakan aspek-aspek pasar yang diperoleh pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, perusahaan harus mempunyai legalitas agar dapat jaminan atas keberlangsungan usahanya. Yang kedua, dalam analisis pasar dan pemasaran menggunakan strategi dalam analisis SWOT. Selanjutnya, dalam perhitungan finansial yang ditetapkan modal akan kembali 2 kali produksi. Dan kesimpulan yang terakhir itu, dengan membuka usaha Es Open Coffee ini dapat merubah ekonomi dan memberikan pengalaman kepada seseorang dalam bisnis dengan bekerja dan bergabung ke kedai kopi ini. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.